Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Teka-teki dan bahkan kontroversi keputusan Panglima TNI mengerahkan pasukan TNI menjaga kantor kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia itu mulai terungkap. Pengerahan pasukan TNI yang jumlahnya sangat besar nih, saya hitung sampai 6.000 personil atau setara dengan 2 detasemen terdiri dari 2 sampai 3 batalion itu ternyata adalah keinginan dan bahkan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan keinginan, saya kira keputusan ya, keputusan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu bukan manuver TNI untuk mengisi jabatan sipil menyusul pengesahan Undang-Undang TNI. Presiden Prabowo Subianto itu baru saja menerbitkan Perpres nomor 66 tahun 2025, peraturan presiden ya, yang mengatur bukan hanya para jaksa, namun sampai keluarganya pun berhak mendapatkan pengawalan dari Polri dan TNI untuk menjaga keselamatan mereka. Dengan peraturan presiden tersebut makin jelas bahwa Presiden Prabowo ini tampaknya sedang membidik kasus korupsi super gede dan mengandalkan aparat kejaksaan untuk menanganinya. Presiden ini jelas menyampaikan pesan tegas dan jelas agar jaksa bekerja secara maksimal tanpa harus khawatir dan bahkan takut keselamatan diri termasuk keluarganya itu terancam. Kita kok jadi teringat dengan film-film mafia ya. Ketika jaksa itu dia menangani kasus-kasus kejahatan mafia, itu makanya kemudian yang diancam itu bukan hanya jaksanya, tapi sampai keluarganya. Ada jaksa yang diculik, keluarganya diculik dan sebagainya, dan ada yang sampai dibunuh ini jaksa maupun keluarga jaksa karena balas dendam dari mafia yang kasus-kasusnya sedang ditangani oleh jaksa. Tapi apa iya di Indonesia situasinya sudah segenting itu, separah itu, semengerikan itu? Nah, kalau kita flashback beberapa peristiwa ke belakang, ternyata peristiwa-peristiwa menakutkan bahkan mengerikan itu sudah terjadi di Indonesia. Bukan hanya aparat kejaksaan di lapangan, namun sampai Jaksa Agung Muda saja kan dikuntit dan kemudian diteror. Bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri mengaku dia pernah diancam oleh perwira TNI, oleh Jenderal TNI Bintang 3 karena menangani kasus yang melibatkan mafia ini. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasusnya, nah, ini agak menarik ya, karena dalam kasus Jampitsus Ferry Ardiansah itu dia diteror, dikuntit oleh anggota Densus 88 dan kemudian kantor Kejaksaan Agung diteror anggota Brimob itu ketika dia menangani kasus timah. Nah ini kalau kemarin kenapa kemudian dikerahkan TNI masuk akal gitu ya, karena ancamannya dari kepolisian. Dan kita tahu pada waktu itu Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus Febri Adriansah itu dikawal oleh polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Dan ini kasusnya waktu itu yang ditangani adalah kasus timah. Timah ini gede banget ya kemarin karena ini untuk pertama kalinya memecahkan rekor sampai 300 triliun. Tapi sekarang mungkin udah kalah dengan kasus-kasus lain yang masuk dalam liga korupsi ya, ratusan triliun. Angkanya bukan MM-an lagi. Jadi kalau belakangan ini kita melihat aparat di Kejaksaan Agung, penyidik Kejaksaan Agung gelar perkara dengan duit yang tumpukan jumlahnya sampai ratusan miliar, itu angkanya kecil sekarang ya. Itu aja kita sudah terbelalak mata kita lihat tumpukan duit yang begitu banyak. Nah, kalau triliunan itu bisa dibayangkan. Dan siapa pemainnya kita juga bisa duga-duga. Ini kalau yang kasusnya Jaksa Agung, seperti pengakuan Jaksa Agung kenapa dia sampai diancam oleh seorang Jenderal TNI Bintang 3, itu katanya berkaitan dengan lahan sawit. Ini sengketa sawit atau penyerobotan lahan sawit oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan dua-duanya itu sekarang sedang ditarget oleh Presiden Prabowo Subianto untuk disikat habis. Soal sawit ini bahkan sudah dibentuk satgasnya yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan pelaksana hariannya itu adalah Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus Febri Adriansah. Kalau soal tambang ini sudah mulai berjalan seperti yang terjadi di Timah itu ya, di Bangka, dan ini kelihatannya bakal lebih gede lagi. Kalau kemudian penertiban tambang-tambang di mana-mana itu melibatkannya ya para petinggi TNI, Polri, pejabat negara, semua ada terlibat di situ. Karena itu wajar kalau kemudian Presiden Prabowo sampai menerbitkan Perpres dan sebelumnya sudah mengerahkan ribuan pasukan untuk menjaga kantor kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Ya memang permainannya ini kan bukan hanya di pusat tapi juga sampai daerah-daerah. Justru yang rentan adalah Kejaksaan Negeri ya, karena di sana
personilnya sedikit dan pengamanannya tentu saja ya tidak maksimal. Soal ancaman terhadap penegak hukum ini bahkan secara terbuka diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat dia menyampaikan sambutan pada Kongres keempat organisasi yang ini merupakan underbow dari Partai Gerindra, yakni Tidar Tunas Indonesia Raya ya. Ini disampaikan oleh Prabowo pada Sabtu pekan lalu. Saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya. Dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Nah, apa saja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 itu? Yakni jaksa berhak dilindungi oleh Polri dan TNI. Disebutkan ini dalam pasal 2 Perpres Nomor 66 Tahun 2005, jaksa berhak dilindungi oleh Polri dan TNI. Ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Pasal 3, Peraturan Presiden menyatakan perlindungan negara itu dilakukan atas permintaan kejaksaan. Kemudian pada pasal 4-nya menyatakan bahwa perlindungan negara terhadap jaksa dilakukan oleh Polri dan TNI. Nah, bagaimana soal keluarga? Keluarga jaksa itu dilindungi oleh Polri. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan anggota keluarga yang dimaksud ialah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga. Orang yang memiliki hubungan perkawinan atau orang yang jadi tanggungan dari jaksa. Kalau derajat ketiga ke atas kan berarti sampai kakeknya, ke bawah sampai cucunya ya berarti. Kemudian pasal 5 ayat 1, perlindungan negara yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepada jaksa dan atau anggota keluarga. Sementara pada bab 3 itu diatur juga mengenai perlindungan negara terhadap jaksa oleh TNI. Jadi kalau tadi itu untuk jaksa dan keluarganya itu yang melakukan perlindungan adalah Polri. Sementara kalau untuk jaksanya sendiri itu bisa Polri dan TNI. Pasal 9 menjelaskan terdapat 3 bentuk perlindungan terhadap jaksa dari TNI, meliputi perlindungan terhadap institusi kejaksaan dengan pengerahan tadi, pengerahan pasukan-pasukan di
Kejaksaan Agung sampai dikejari, dukungan dan bantuan personil TNI dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi. Jadi ketika ada eksekusi, bahkan ketika lakukan penyidikan dan penyitaan barang-barang ini bisa dikawal oleh TNI, dan atau bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis. Itu bunyi pasal 9 ayat 1 huruf C. Jadi kalau dari situ terlihat sekali pokoknya di backup penuh oleh TNI. Nah, yang juga cukup menarik itu diatur sumber pendanaan itu dan disebutkan dari APBN, berarti ada dan tetap non budget, bukan non budgeter ya, tapi berarti di luar anggaran operasional rutinnya dari Kejaksaan dan TNI tentu saja ya. Dan kemudian dalam melakukan penyelidikan itu, Kejaksaan juga bisa menggandeng Badan Intelijen Negara dan juga Badan Intelijen Strategis TNI, BIN dan BAIS. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam bentuk paling sedikit pada aspek pendidikan dan pelatihan serta pertukaran dan informasi. Itu paling sedikit ya disebutkannya. Artinya kalau paling sedikit itu udah wajib, yang lain itu bisa dilakukan. Nah, bunyi pasal 12 ayat 3 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama ditetapkan bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara dan Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini mereka kemudian ada semacam MOU yang akan dilakukan antara antar lembaga ini, Kejaksaan dengan BIN, Kejaksaan dengan kalau BAIS TNI kan di bawah Panglima TNI ya, termasuk pengerahan pasukan tadi. Apa sih kasus yang menakutkan, bahkan ini mengerikan yang dihadapi jaksa kok sampai kemudian Presiden membuat peraturan Presiden yang mewajibkan atau membolehkan jaksa dan keluarganya itu dikawal oleh Polri dan TNI. Yang paling menghebohkan tentu saja kasus yang menimpa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah. Peristiwanya terjadi tahun yang lalu pada bulan Mei tahun 2024 dan ini heboh sekali ya karena pada waktu itu Jaksa Agung Muda Febri Adriansah kan diketahui dia sedang makan malam di sebuah restoran Prancis di kawasan Jakarta Selatan dan pada waktu itu dia dikawal oleh polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Rupanya dia dikuntit oleh 5 orang dari Densus 88. Ini diketahui setelah mereka ini kemudian berhasil salah satunya ditangkap dan kemudian diinterogasi, data-data di handphonenya itu disedot oleh petugas kejaksaan dan diketahui bahwa itu memang ada operasi untuk membuntuti Febri Ardiansah dengan sandinya pada waktu itu sikat Jampitsus gitu. Nah, ini kemudian setelah ada anggota Densus 88 anti teror Polri itu yang ditangkap dan diinterogasi, kemudian kan terjadi perundingan-perundingan dan kemudian mereka minta dikembalikan tapi oleh Kejaksaan Agung tidak dikembalikan, baru kemudian setelah Kapolri berteleponan dengan Jaksa Agung dan kemudian ini dia diserahkan tugas ini. Tapi keesokan harinya itu kemudian terjadi teror di kantor Kejaksaan Agung. Tapi yang kita nanti terornya sebentar kita bahas ya. Nah, soal ini sempat menimbulkan kontroversi ya karena ada bantahan dan kemudian dipersoalkan oleh Komisi 3 DPR, ada bantahan tentu dari polisi dan kemudian pada waktu itu Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang pada waktu itu dijabat oleh Ketut Sumedana itu dalam jumpa persnya itu dia menjelaskan bahwa itu bukan isu, itu fakta penguntitan di lapangan itu katanya. Dan kemudian seperti saya sebutkan tadi itu kemudian mereka diteror, yakni pada Senin malam tanggal 20 Mei 2024. Dan ini videonya kan beredar ya. Video ketika ada pergerakan pasukan Brimob yang mencurigakan itu pada Selasa tanggal 20 Mei lalu. Jadi peristiwa malam dan kemudian esoknya beredar video itu. Videonya nggak terlalu panjang, hanya 16-an detik, tapi terlihat itu ada belasan kendaraan roda 2 dan roda 4, itu jadi motor dan mobil, di sekitaran kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dan belasan kendaraan itu sempat berputar-putar mengelilingi kantor kejaksaan dengan membunyikan mesinnya digeber-geber gitu kalau seperti anak muda ya. Dan ini mereka sempat berkeliling sampai 8 kali dan mereka sempat berhenti selama beberapa saat di gerbang utama kantor kejaksaan sambil membunyikan sirene dengan keras. Dari penghitungan wartawan berdasarkan video yang beredar tadi, itu terdapat sekitar 15 sepeda motor yang dikendarai oleh orang-orang berbaju hitam dan 2 mobil besar yang berjalan beriringan. Nah, yang digeber adalah sepeda motornya, sementara sirene itu yang dibunyikan dari 2 mobil tadi dengan suara yang keras. Belakangan soal ini di Komisi 3 diakui oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, tapi dia pada waktu itu tidak mau menjelaskan lebih jauh. Hanya saja pada waktu itu dan Brimob itu menyatakan itu hanya framing. Jadi nggak ada peristiwa itu. Jadi kasus ini berarti kejaksaan berurusan dengan kepolisian.
Dan itu kasusnya kasus timah dan wajar kalau kemudian kalau polisi yang berulah berarti TNI yang harus mengawalnya. Nah di Bangka itu yang peristiwa ini terjadi ya, peristiwa soal korupsinya pengolahan timah itu, pengolahan lahan timah itu, penyidik dari Jampitsus itu juga diteror ketika mau menahan adik seorang raja timah di Bangka itu ya. Bahkan ini kemudian dipasang jebakan-jebakan untuk mengempeskan ban mobilnya dan kemudian ada ancaman kendaraan-kendaraan yang akan dibakar gitu. Tapi akhirnya berhasil ditahan. Bagaimana dengan kasus yang menimpa Jaksa Agung? Nah, kalau tadi kasusnya itu berkaitan dengan anggota kepolisian, yang sekarang Polri. Dalam dialog di Metro TV itu Jaksa Agung ST Burhanuddin dia mengaku diancam oleh Jenderal Bintang 3 dan juga dia juga mendapat tekanan dan ancaman sesungguhnya ya. Tekanan itu katanya itu bukan hanya sekali ya, karena dia ini dalam banyak kasus dia mengalami tekanan agar suatu perkara yang ditangani di Kejaksaan Agung dihentikan. Pada waktu itu ST Burhanuddin mengaku pernah didatangi oleh seorang anggota militer dan anggota militer tersebut meminta Jaksa Agung untuk membebaskan keluarganya. Jika keinginan tersebut tidak diindahkan Jaksa Agung, maka gedung Kejaksaan Agung akan diancam dihancurkan. Jadi pernah datang seorang militer ke sini, katanya dia kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantakkan Kejaksaan Agung, kata ST Burhanuddin. Dan pada waktu itu Burhanuddin menjawab, silahkan saja, ini gedung punya rakyat, punya negara, kalau memang mau diluluh lantakkan, silahkan saja katanya. Nah, Burhanuddin juga mengaku pernah mendapat tekanan saat menangani kasus korupsi di sektor sawit. Kala itu katanya dia berhadapan dengan seorang jenderal bintang 3. Dan saya minta yang jenderal bintang 3 itu yang mengancam-ancam untuk datang menemui saya katanya. Nah, kalau kemudian yang terlibat ini ancamannya dari TNI, apalagi jenderal, mestinya yang turun tangan ya adalah polisi militer dalam hal ini dan Puspom TNI yang harusnya turun tangan langsung. Dari beberapa kasus ini kita jadi paham bahwa Pak Prabowo jelas ini sedang membidik kasus yang super gede ini. Kalau sudah sampai bikin perpres itu kan masa Pak Prabowo ini akan menembak nyamuk dengan meriam? Dipastikan tidak. Kasus apa? Karena seperti pernah saya bahas sebelumnya, sekarang ini kan Kejaksaan Agung itu kalau menangani kasus nggak tanggung-tanggung gede-gedean gitu. Bahkan kemudian muncul yang disebut Liga Korupsi Indonesia triliunan. Ini beda jauh dengan KPK yang sekarang menangani perkara ecek-ecek gitu ya. Jadi kelihatannya saat ini Pak Prabowo mengandalkan kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Kendati selain KPK kita tahu polisi juga ada Kortas Tipikor. Kalau melihat effort yang dikerahkan, tadi saya menyebut itu kalau total semuanya dari kantor Kejaksaan Agung sampai Kejari itu sampai 6.000 personel lebih, yang berarti itu 2 detasemen terdiri 2 sampai 3 peleton. Ini kan menjadi semacam operasi militer selain perang OMSP yang sangat gede dan memerlukan biaya besar. Jadi pasti dengan effort besar itu yang ditarget adalah kasus-kasus yang gede banget. Nah, apa kasusnya? Kita bisa menduga nggak jauh-jauh itu pasti dari sektor sawit dan tambang ya. Ini yang paling gede dan itu memang melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan tadi kan juga bukan hanya dari kepolisian dalam timah, tapi juga militer TNI di kasus sawit. Tapi sebenarnya di dua lahan ini, sawit dan tambang ini memang sudah jadi rahasia umum para aparat penegak hukum dan bahkan politisi, TNI itu juga terlibat dalam kasus itu, juga termasuk kepala-kepala daerah. Jadi ya harus effort yang sangat gede. Jadi jangan sekali lagi, jangan sampai Pak Prabowo menerbitkan perpres ini hanya ibarat seperti orang menembak nyamuk dengan meriam. Saya hakul yakin pasti bukan itu yang dimaksudkan. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.